Bagi kamu yang suka nonton drama kriminal Korea atau kamu penikmat series Amerika seperti Criminal Minds, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan profesi ini, yaitu profiler, atau juga disebut dengan criminal profiler. Criminal profiler merupakan sebuah profesi yang ada di dunia nyata, meskipun belum banyak orang yang paham profesi ini. Secara umum, pekerjaan profiler ini adalah menganalisis suatu kasus untuk mendapatkan gambaran pelaku tindak kejahatan. Contohnya seperti sering dijumpai, ada kasus-kasus misterius dengan minimnya petunjuk untuk siapa pelakunya. Nah, disinilah para criminal profiler ini bekerja untuk melihat secara luas dan menganalisa mulai dari sifat, kemungkinan perawakan pelaku, jenis kelamin, kebiasaan, atau bahkan kecenderungannya. Dari hasil ini nantinya bisa disimpulkan ciri-ciri pelakunya seperti apa, dan selanjutnya akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian hingga mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Singkatnya, criminal profiling ini adalah salah satu jenis pendekatan dalam penyelidikan tindak kejahatan. Yang perlu dipahami dan tujuan dari criminal profiling ini adalah bukan untuk menyimpulkan dengan pasti siapa sebenarnya pelaku kejahatannya, tapi untuk menyempitkan kemungkinan tersangka dengan cara membuat sebuah deskripsi mengenai ciri-ciri kepribadian serta perilaku pelaku. Di dalam criminal profiling, tidak ada istilah pelaku atau tersangka, melainkan unknown subject. Maka dari itu, menyusun criminal profile sangat penting. Karena kalau seorang profiler salah dalam memberikan deskripsi tersangka, penyelidikan juga akan sia-sia. Semua akan tidak berguna karena salah sasaran. Penyelidik salah tangkap dan tersangka akan tertawa di sana. Jika kamu belum terlalu paham tentang pekerjaan profiler ini dan ingin mengetahui lebih lanjut, simak beberapa hal yang harus kamu ketahui dari seorang profiler. Sejarah munculnya criminal profiling. Kasus pertama yang membuat munculnya istilah criminal profiling adalah kasus Jack the Ripper pada tahun 1888. Jack the Ripper adalah istilah yang diberikan pada pembunuh berantai yang mengincar perempuan tunasusila. Ia memutilasi korban hingga mengambil organ-organ dalam para korbannya. Karena kemampuan inilah, pihak kepolisian meyakini bahwa ia adalah seseorang yang paham dengan anatomi tubuh manusia. Tak kunjung bisa menemukan pelaku sesungguhnya, tetapi pembunuhan ini terus berlanjut, hingga akhirnya seorang ahli bedah kepolisian Thomas Bond diminta untuk memberikan pendapatnya. Ia dimintai pendapat tentang keahlian bedah si pembunuh. Ia juga menjadi orang pertama yang menggunakan hasil otopsi dan bukti kejahatan di lokasi untuk dijadikan sebagai profil dari Jack the Ripper. Meskipun pada akhirnya Jack the Ripper tidak pernah tertangkap, Thomas Bond pun dikenal sebagai bapak criminal profiling. Seorang profiler tentu membutuhkan jalan yang panjang sebelum akhirnya ia bisa menentukan seperti apakah pelaku suatu kejahatan tersebut. Hal-hal umum yang pasti dilakukan adalah sebagai berikut. Seorang profiler akan mengevaluasi bukti dan lokasi perkara kejadian. Ia akan mencari petunjuk yang bisa mengalahkan identifikasi karakteristik tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaku. Informasi yang didapat kemudian akan dievaluasi dan diasosiasikan dengan emosi pikiran atau perasaan dari kemungkinan yang akan pelaku lakukan atau rasakan pada saat melakukan kejahatan. Selanjutnya, criminal profiler akan mencari persamaan atau hubungan dari korban dan tersangka yang mungkin akan menjadi motif dari kejahatan tersebut. Profiler juga akan melihat kasus-kasus sebelumnya atau kasus-kasus yang sedang terjadi yang kemungkinan juga dilakukan oleh orang yang sama. Setelah kepingan-kepingan informasi terkumpul, profiler biasanya sudah bisa menentukan psikologis dari pelaku dan bisa memberikan ciri-ciri kepada pihak yang berwajib. Nah,
Lalu bagaimana dengan jurusan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang criminal profiling? Criminal profiling ini sudah menjadi bagian yang mengejar di FBI demi memecahkan kasus-kasus yang terjadi di Amerika. Namun, sampai sekarang belum ada jurusan khusus untuk menjadi seorang criminal profiling. Tapi jika tertarik, kamu bisa melakukan pendekatan dengan belajar di bidang psikologi, khususnya psikologi forensik, peradilan pidana, atau forensik. Dikarenakan yang diutamakan dari seorang criminal profiling adalah kemampuannya untuk menggambarkan perilaku dari sifat kecenderungan bahkan perawakan yang tepat. Oleh karena itu, akan sangat baik jika ia memiliki dasar di bidang psikologi. Memang belum banyak orang-orang yang menjadi seorang criminal profiler, tapi meskipun terkadang tidak terlalu terekspos karena memang kerjanya yang lebih tersembunyi. Thomas Bond yang menjadi bapak criminal profiling karena andilnya dalam kasus Jack the Ripper, serta ada Joseph Paul the Ripper, seorang psikiatri yang membantu memecahkan kasus di Los Angeles pada tahun 1930 dan 1940-an. Ia menangani kasus pembunuhan 3 orang anak dan berhasil dengan akurat menggambarkan pelakunya. Setelah itu, ia juga turut andil dalam kasus yang dikenal dengan Black Dahlia. Criminal profiler yang terkenal lainnya adalah James Brussel. Ia adalah seorang psikiater dan pakar tulis tangan di New York yang mampu membuat profil pelaku dengan akurat tentang kejadian May Bower yang terjadi pada tahun 1940-an hingga 1956 yang meneror kota dengan berbagai ledakan.